Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, kesehatan, dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul kembali pada perkuliahan malam hari ini. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, kepada para tabi'in tabi'atnya, beserta kita kepada para umatnya. Yang terhormat Bapak dosen Bapak Sofyan SPDI MPD, dan yang saya hormati rekan-rekan semua mahasiswa-mahasiswi STAI Inovatif Darurisan. Perkenankanlah, saya Siti Hania, mahasiswa dari kelas online, akan memaparkan sebuah materi tentang peradaban Islam pada dinasti Utsmaniyah. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membuka materi ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saja kepada materi. Di sini saya akan memaparkan terlebih dahulu tentang latar belakang peradaban Islam. Peradaban Islam telah melalui berbagai masa kejayaan dan kemakmuran. Salah satu dinasti yang berperan besar dalam membangun, mengembangkan, dan mempertahankan kejayaan Islam selama lebih dari 6 abad adalah dinasti Utsmaniyah atau Ottoman Empire. Dinasti ini tidak hanya dikenal sebagai kerajaan Islam yang terluas dan terlama dalam sejarah, tetapi juga sebagai pusat peradaban yang mempengaruhi dunia timur dan barat. Lalu, awal berdirinya dinasti Utsmaniyah yaitu didirikan oleh Utsman bin Ertugrul pada tahun 1299 Masehi di wilayah Anatolia yang kini menjadi bagian dari Turki. Nama Utsmaniyah diambil dari nama pendirinya, yaitu Utsman atau Osman, sehingga kekaisaran ini dikenal di dunia barat sebagai Ottoman Empire. Setelah wafatnya Utsman, kekuasaan dilanjutkan oleh anaknya Orkan atau Orkan Gazi yang berhasil memperluas wilayah hingga ke kota Bursa, serta menjadikannya sebagai ibu kota pertama dinasti tersebut. Lalu, pada puncak kejayaan dinasti Utsmaniyah terjadi pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman Al-Qanuni pada tahun 1520 sampai 1566 Masehi. Pada masa inilah kekuasaan Islam meluas dari Asia hingga ke Eropa. Sultan Sulaiman dikenal sebagai penguasa yang adil, tegas, dan bijaksana. Ia juga memperkuat administrasi pemerintahan, mengembangkan sistem hukum atau kanun, serta mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan seni. Dalam bidang militer, armada laut dan pasukan Janissary menjadi yang paling kuat di dunia. Dinasti Utsmaniyah menguasai kota-kota besar seperti Konstantinopel atau Istanbul, lalu ada Beograd, lalu Budapest, dan bahkan sempat mengancam Wina di Eropa Tengah. Lalu pada bidang pemerintahan militer, pemerintahan dinasti Utsmaniyah bersifat monarki absolut dengan sultan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, dibantu oleh Dewan Menteri atau Divan
Sistem administrasi sangat rapi dan efisien. Mereka membagi wilayah kekuasaan menjadi beberapa provinsi yang dipimpin oleh gubernur Beylerbey. Lalu pada bidang militer Utsmaniyah dikenal sebagai sistem militer yang sangat disiplin dan kuat. Pasukan elit mereka disebut Janissary atau terdiri dari prajurit muda non-muslim yang dilatih sejak kecil untuk menjadi tentara profesional. Armada lautnya juga sangat kuat dan menjadi penguasa di lautnya. Lalu pada bidang ilmu pengetahuan dan budaya, dinasti Utsmaniyah ini memberikan perhatian besar terhadap ilmu pengetahuan dan pendidikan. Banyak berdiri madrasah, perpustakaan, rumah sakit, dan lembaga penelitian. Dalam bidang arsitektur juga lahir bangunan megah seperti Masjid Sultan Ahmed yang dijuluki dengan Blue Mosque dan Topkapi Palace. Seni kaligrafi, sastra, dan musik juga berkembang pesat pada zaman dinasti Utsmaniyah. Untuk wilayah kekuasaan dinasti Utsmaniyah, pada masa puncaknya, wilayah kekuasaan Utsmaniyah meliputi 3 benua, yaitu yang pertama ada Asia. Di benua Asia ini meliputi Anatolia, Suriah, Irak, Hijaz, dan sebagian besar semenanjung Arab. Lalu pada benua Afrika, kekuasaan dinasti Utsmaniyah meliputi Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, dan sebagian Sudan. Dan di wilayah ketiga, yaitu di benua Eropa, kekuasaan dinasti Utsmaniyah meliputi negara Yunani, Serbia, Bosnia, Hungaria, Rumania, dan sebagian Australia. Kekuasaan yang sangat luas ini menjadikan Utsmaniyah sebagai kekaisaran Islam terbesar di Abbasiyah. Lalu di sini juga ada kemunduran atau keruntuhan dinasti Utsmaniyah. Kemunduran dinasti Utsmaniyah dimulai sejak abad ke-17 Masehi. Beberapa faktor penyebab antara lain, yang pertama ada kelemahan para sultan setelah Sulaiman Al-Qanuni yang lebih mementingkannya kemewahan daripada pemerintahan. Lalu yang kedua yaitu korupsi dan intrik politik dalam birokrasi pemerintahan. Lalu yang ketiga ini ada kemunduran ekonomi akibat melemahnya jalur perdagangan internasional setelah ditemukannya rute laut di Asia melalui Tanjung Harapan. Lalu ada kekalahan dalam perang melawan Eropa, terutama perang dengan Wina pada tahun 1683 dan Perang Dunia I. Munculnya nasionalisme di wilayah jajahan yang menyebabkan banyak daerah melepaskan diri. Nah, dari materi-materi yang saya terangkan di atas, dapat kita simpulkan bahwa dinasti Utsmaniyah merupakan salah satu kerajaan Islam terbesar dan terlama dalam sejarah dunia. Berdiri pada tahun 1299 Masehi oleh Utsman bin Ertugrul dan mencapai puncak kejayaan di masa Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Kejayaannya tidak hanya terlihat dalam bidang militer dan pemerintahannya saja, tetapi juga dalam pengembangan ilmu pengetahuan, seni, dan budaya Islam. Namun, karena kelemahan internal dan tekanan eksternal, dinasti Utsmaniyah mengalami kemunduran hingga akhirnya runtuh pada awal abad ke-20. Meski demikian, warisan peradaban dan kebudayaan Islam yang ditinggalkan masih dapat dirasakan hingga kini, khususnya di wilayah Turki modern. Mungkin
itulah materi yang dapat saya paparkan pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada atau banyak sekali kesalahan dalam pengucapannya atau dalam penyampaiannya. Mohon maaf karena saya hanya manusia biasa dan selebihnya hanya Allah yang Maha Sempurna. Setelah tadi kita buka materi ini dengan bacaan basmalah saya mungkin akan menutup materi ini dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.